Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, sudah sampai ke pembahasan yang membatalkan salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Faslun ay hada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal fi mubtilatis sholati, di dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Tabatulu batal as-sholatu, apa sholat, farduha yaitu fardunya sholat, wa nafluha dan sunahnya sholat, la saumun tidak dengan puasa, wa i'tikafun dan tidak juga dengan i'tikaf, biniyati qat'iha dengan niat memutusnya sholat. Nah, jadi ini pasal menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat itu batal, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, dengan sebab memutuskan niat. Nah, jadi dia lagi sholat, diniatkan dalam hati dia mau memutuskan sholat, walaupun belum ada tanda-tanda atau hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, tetap dia batal sholatnya. Nah, lau saumun, tidak dengan puasa, wa'tikafun dan tidak juga dengan i'tikaf. Misalkan ketika seseorang puasa di tengah hari, dia mau niat membatalkan, hanya saja tidak menemukan air dan makanan, seperti itu. Maka ya tidak jadi batal, tidak batal puasanya. Nah, selama dia belum menemukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, wa'tikafun dan juga i'tikaf. Nah, seperti itu. Wa ta'liqihi dan mengaitkannya sholat. Ta'liqnya mengkaitkannya, memutuskan sholat, biwusuli syai'in dengan terjadinya sesuatu atau hasilnya sesuatu, walau muhalan, meskipun sesuatu itu muhalan, mustahil, adian yang bersifat adat. Jadi mengkaitkan juga, menggantungkan, maksudnya ya, menggantungkan, memutuskan sholat itu dengan terjadinya sesuatu walaupun mustahil yang bersifat adat, itu tetap berlaku, sholatnya putus, seperti itu. Misalkan ketika aku lagi sholat, misalkan kalau si Budi datang di dalam hati, saya akan membatalkan sholat. Kalau si Budi datang, saya akan membatalkan sholat. Atau dia sholat di masjid, meletakkan barang yang berharga di depannya. Kalau ada orang yang mengambil ini, saya akan membatalkan sholat. Itu kan menggantungkan. Maka sekalipun itu, maka batal sholatnya. Watarodudin dan ragu-ragu fihi, di dalamnya memutuskan sholat, air al-qat'i, di dalam memutuskan sholat. Begitu juga orang yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu ini juga batal. Ragu-ragu di dalam sholatnya, misalkan, saya putus nggak ya? Saya putus nggak ya? Saya putus nggak ya? Ini kan ragu-ragu. Maka batal sholatnya. Wala mu'akhadata, dan tidak dihukum atau tidak mengapa ya, tidak masalah maksudnya. Wala dororo, tidak mengapa maksudnya. Biwaswasin, dengan waswas, kohriyin yang memaksa, bisolati, di dalam sholat. Seperti apa contohnya? Kal imani, seperti iman, wa ghairihi, dan selainnya iman. Jadi tidak masalah adanya ragu yang disebabkan waswas ya, yang tidak dapat dikendalikan pada saat sholat. Sebagaimana contohnya misalkan keimanan dan lainnya. Jadi bisikan hati, bisikan hati, was-was di dalam hati, itu tidak mengapa, tidak dihukum selama kita tidak berbuat dan tidak mengucapkan. Nah. Kemudian apalagi yang membatalkan salat? Wa fi'li kasirin, dan perbuatan yang banyak. Yakinan, dengan yakin, min ghairi jinsi af'aliha, dari selain jenis perbuatan-perbuatannya salat. Perbuatan yang banyak, pekerjaan yang banyak secara yakin, itu membatalkan sholat. Lain halnya sama jenis pekerjaan atau perbuatan sholat itu sendiri, walaupun banyak, ya tidak membatalkan sholat. Kemudian insodaro, jika terjadi atau jika tampak fi'lun kasir, mimman, dari orang, alima, yang mengetahui siapa si man tahrimahu, pada keharamannya, au jahilahu, atau tidak tahu siapa si manhu pada fi'lul kasir, pada perbuatan banyak. Walam
walam yu'dzar, maka tidak dianggap uzur siapa si man hala kaunihi, di saat adanya fi'lun kasir atau perbuatan banyak. Jadi jika terjadi perbuatan banyak kepada orang yang memang orang ini mengetahui keharamannya atau dia tidak tahu keharamannya, maka hal ini tidak dianggap, tetap membatalkan sholat. Misalkan seseorang sholat, dia mengetahui gerakan banyak itu berturut-turut itu haram dilakukan, batal sholatnya. Atau dia tidak tahu. Tidak tahu ini tidak diujurin. Kenapa? Ya, zaman sekarang mungkin ulama banyak, pengajian banyak, dan sebagainya. Karena malas saja dia. Berbeda halnya ketika orang itu baru masuk Islam. Dia tidak tahu, maka ini uzur dimaafkan. Wilaan, bifi'lin kasirin maksudnya wilaan. Dengan pekerjaan yang banyak, wilaan berturut-turut. Nah, urufan secara uruf. Fi ghairi syiddatil khauf, di dalam selain sholat dalam keadaan takut ya. Wa nafli syafar, dan dalam sholat sunnah dalam perjalanan. Jadi gini, gerakan yang banyak berturut-turut secara uruf itu membatalkan sholat. Nah, itu selain sholat dalam keadaan perang ya, keadaan takut. Jadi sholat dalam keadaan perang ya boleh lari, boleh jalan, boleh megang pedang, asal jangan bersuara, teriak itu ya, batal sholatnya. Tapi kalau gerakan itu dirukhsah, artinya sholatnya tidak mengapa, tetap sah. Karena siddatul khauf. Wa nafli safar, dan sholat sunnah dalam perjalanan. Ini juga tidak masalah. Orang biasa sholat sunnah, kemudian dia dalam perjalanan tetap dia ingin melakukan sholat sunnah, maka sholatnya boleh sambil berjalan, dirinya itu berjalan. Itu kan banyak gerakannya, maka tidak mengapa. Jadi tatkala takbiratul ihram dia menghadap kiblat, tatkala jalan diri itu dia jalan. Nah, seperti itu. Memang seperti itu keadaannya. Bihila fil qalili. Nah, berbeda dengan sedikit. Kahut wata ini seperti dua langkah. Wa ini tasa'ata sekalipun lebar. Apa dua langkah itu? Haisu sekiranya la wusbata yang tidak meloncat itu maujud. Jadi berbeda ya dengan gerakan yang sedikit seperti dua langkah ya. Sekalipun lebar langkahnya, nah, itu tidak mengapa. Sekiranya tidak melompat. Kalau melompat walaupun sekali itu batal karena apa ya, main-main. Wador bata ini dan juga dua kali pukulan. Nah, dalam sholat dia memukul dua kali, maka ini membatalkan sholat. Nah, karena apa ya, main-main seperti itu. Naam ya, benar. Lauko soda jika bermaksud siapa orang salasan akan tiga kali gerakan. Mutawaliyatan yang berturut-turut apa tiga kali, summa kemudian. Fa'ala mengerjakan siapa siman wahidatan akan satu kali. Au syara'ah atau memulai siapa siman fiha. Di dalam satu kali batalat maka batal sholatuhu apa sholatnya orang. Jadi ketika ada orang bermaksud menggerakkan atau bermaksud gerakan pada tiga kali yang berturut-turut, ia maksudkan ya. Kemudian ia mengerjakannya hanya sekali, maka ini membatalkan sholat. Seperti itu. Artinya apa ya? Jangan main-main dengan niat. Nah, jadi batasannya adalah gerakan tiga kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang ini berniat untuk tiga kali berturut-turut, walaupun yang sekali, yang dikerjakannya hanya sekali, maka membatalkan sholat. Au syarwa fiha, atau ia memulai di dalam satu itu, artinya sudah memulai orang itu di dalam gerakan yang satu itu. Ini batal sholatnya. Nah, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Kemudian wal kasiru, dan adapun pekerjaan yang banyak, al mutafarriqu yang terpisah-pisah, bihaisu dengan sekiranya yu'adu dianggap kullun apa setiap masing-masing setiap pekerjaan mungkotian kepada terputus amma dari sesuatu qablahu yang sebelumnya. Artinya pekerjaan yang banyak yang terpisah-pisah ya, dengan sekiranya dianggap tiap itu munqati'an kepada terputus. Artinya pekerjaannya tidak berturut-turut, banyak tapi dipisah-pisah.
dari pekerjaan yang sebelumnya. Misalkan dia mau melangkah ke depan, melangkah sekali dia berhenti, melangkah sekali dia berhenti, melangkah sekali dia berhenti, walaupun banyak, lebih dari 3 kali, maka tidak mengapa kalau seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau berturut-turut, nah maka ini batal salatnya. Wahadul Bagawi, dan adapun batasannya Imam Bagawi di ayakuna dengan harus ada bainahuma, ialah di antara keduanya di antara gerakan ya. Nah, qadru rokaatin. Nah, qadru rokaatin apa perkiraannya? 1 rakaat. Dhaifun ialah lemah, kama sebagaimana keterangan fil majmu' di dalam kitab al majmu'. Jadi batasan Imam Bagawi mengenai terpisah-pisahnya ya, gerakan kan harus terpisah-pisah kalau mau tidak batal. Gerak maju sedikit, maju ke depan, dia berhenti. Maju lagi, dia berhenti. Ini kan terpisah-pisah. Maka ukurannya semana nih? Nah, kata Imam Bagawi adalah ukurannya 1 rakaat. Tetapi ini adalah dhaifun, pendapat yang lemah sebagaimana di dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian, laukana sekalipun ada al-fi'lu apa perbuatan al-kasiru apa yang banyak, sahwan ialah lupa. Walaupun perbuatan banyak itu dikerjakan karena lupa, maka tetap membatalkan sholat. Seperti itu. Wal kasiru, dan adapun perbuatan banyak, kasalah sati mudugotin, seperti 3 kunyahan, wahotawatin, dan 3 langkahan, tawalat yang berturut-turut apa 3, wa inkana, sekalipun ada apa 3 kali, biqadri khotwatin, ialah dengan kadar 1 langkah, muktafarotin, yang diampuni. Jadi penjelasannya, perbuatan yang banyak seperti 3 kali mengunyah, dan 3 kali melangkah secara berturut-turut ya, sekalipun 3 langkah tersebut seukuran 1 langkah yang dimaafkan oleh syara, ini tetap bisa membatalkan sholat. Nah, jadi 3 kunyahan, 3 kunyahan ya batal sholatnya, atau 3 langkah yang berturut-turut batal sholatnya, sekalipun ada dengan kadar 1 langkah muktafarotin, yang diampuni. Artinya ya gerakan yang memang diampuni sekalipun itu, sekalipun dimaafkan maksudnya ya, maka adalah bisa batal sholatnya. Seperti apa contohnya? Nah ini biar lebih jelasnya. Wakatahri kirosihi, seperti menggerakkan kepalanya, wayadaihi, dan kedua tangannya, walau ma'an, sekalipun bersamaan. Nah ini contohnya. Nah, seperti apa gerakan seukuran dengan kadar 1 langkah yang muktafarotin, yang diampuni, seperti menggerakkan kepalanya, wakatahri kirosi, seperti menggerakkan kepalanya dan kedua tangannya, walau ma'an, sekalipun bersamaan. Jadi ada orang menggerakkan kepala dan tangan bersamaan, ini juga membatalkan sholat. Jadi bukan gerakan satu tipe saja ya, satu anggota saja. Ada gerakan-gerakan yang anggota satu dan yang lainnya itu hidup gerakannya dan bersama-sama, ini juga membatalkan sholat. Kemudian wal khutwatu, dan adapun lapat khutwah bifatil hoi, dengan fathahnya ha, al marratu ialah marrah, artinya sekali ya. Jadi khutwah, kata khutwah dengan dibaca fathah, ho-nya adalah masdar marrah ya. Wahia, adapun khutwah huna di sini naqlu rajulin, ialah memindahkan kaki di imamin, ke depan au ghairihi, atau selainnya ke depan. Jadi yang namanya melangkah itu adalah memindahkan kaki ke depan atau selainnya, ke belakang, kayak ke samping dan sebagainya. Kemudian fa inna qala, maka jika melangkah, pindah atau melangkah, ma'aha, bersama kaki depan, al-ukhra, apa kaki yang lain, walau bila ta'aqobin, sekalipun tidak bergantian,
Fahotwatani, maka ialah dua langkah. Kama sebagaimana keterangan i'tamadahu yang menjadikan pedoman padanya syaihuna siapa guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarhil minhaj di dalam syarah minhaj. Kebalik sini ya. Jadi gini, seandainya ada orang melangkah bersama kaki depan, apa kaki yang lain ya. Jadi jika kaki yang lain juga ikut berpindah sekalipun tanpa beriringan, maka dihitung dua langkah. Jadi kaki yang lain juga ikut pindah sekalipun tanpa beriringan, maka dihitung dua langkah. Sebagaimana pendapat yang dijadikan pegangan oleh guru kami, Ibnu Hajar Al-Haytami. Seperti itu di dalam Syarah Al-Minhaj. Lakin tetapi sesuatu jazama yang menetapkan siapa syaihuna guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami bihi dengannya alladzi fi syarhil irsyadi di dalam kitab syarah al-irsyad wa ghairihi dan selainnya apa perkataannya anna naqla rijlin ialah sesungguhnya memindahkan kaki ma'a naqlil ukhra beserta memindahkan yang lain ila muhadatiha sampai sejajar kaki sejajar jadi sejajar ya wilaan secara berturut-turut hal dalam keadaan berturut-turut khotwatun ialah satu langkah fakot saja. Jadi ini perbedaan ya, perbedaan para ulama ini di dalam kitab yang berbeda. Tetapi yang ditetapkan oleh Syaihuna guru kami Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Al-Ilsad bahwasanya dan selain kitab Al-Irsyad bahwasanya ini hitungan satu langkah ya. Sesungguhnya ya. Maksudnya sesungguhnya memindahkan kaki bersama memindahkan yang lain ila muhadatiha sampai sejajar kakinya wilaan secara berturut-turut khotwatun ialah satu langkah fakot saja. Jadi kalau ada orang melangkah kanan dulu, kirinya masih di belakang. Kemudian kirinya baru sejajar sama kanan. Ini adalah satu langkah hitungannya gitu ya. Nah, kalau yang atas kan tidak. Orang ini melangkah fa inna qala ma'aha al-ukhra. Artinya jika melangkah kaki yang lain, kaki depan bersama kaki depan, walau bila ta'aqobin sekalipun tidak bergantian ya, melangkah nih, maka dihitung fatwatani dihitung dua. Jadi kanan dulu, langsung kiri, maka ini dihitung dua. Seperti itu. Nah ini keterangan di dalam kitab Syarah Al-Minhaj. Namun di dalam kitab Syarah Al-Irsyad ini adalah dihitung satu langkah. Seperti itu ya. Kemudian Fa'inna qala jika memindah siapa orang kulan kepada masing-masing. Alat ta'aqubi dengan bergantian. Fahotwatani maka dua langkah. Bila niza'in tanpa perselisihan para ulama. Maksudnya jika ada orang memindahkan masing-masing dari kedua kakinya secara beriringan, maka dihitung dua langkah ya. Jadi masing-masing orang ini memindahkan kedua kakinya secara beriringan. Ini kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri beriringan gitu. Nah, itu dihitung dua langkah tanpa ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian, walau syakka, dan jika ragu siapa orang fi'lin di dalam perbuatan, kolilin yang sedikit apa perbuatan, au kasirin atau yang banyak apa perbuatan, fala butlana, maka tidak membatalkan itu maujud. Apabila ada orang ragu ya, apakah termasuk perbuatan ini, apakah termasuk perbuatan sedikit atau banyak, maka sholatnya tidak batal sama sekali. Watab tulu dan batal bil wusbati dengan meloncat
Wa in lam, sekalipun tidak tata'addad, berbilang apa loncat. Jadi orang meloncat sekali, sekalipun sekali ya, tidak berbilang maksudnya, maka batal salatnya. Artinya apa, kalau udah meloncat orang ini ya main-main salatnya, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.